pembuluh darah halus ini kadang dia suka pecah. Segala macam yang kaitannya dengan otak, terlepas kita mau membedakannya itu akhirnya apa, ya segera bawa ke rumah sakit. Ini stroke apa hematoma ya begitu? Pusing sebelah sini, pusing di sini, lalu durasi pusingnya gimana tuh dok? Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum, apa kabar Sobat IHC RSPP? Saya Rujuan kembali menyapa Anda di Infus, informasi seputar kesehatan. Ini adalah podcast yang dibuat oleh IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hari ini topiknya spesial banget. Kita nih ya yang umur-umur segini, ya di umur-umur punya anak 1-2, pasti masa kecilnya menghabiskan dengan membaca komik atau bermain dengan karakter ini, karakter Dragon Ball. Beberapa waktu lalu dihebohkan mangaka dan dunia manga atas berpulangnya atau meninggalnya Akira Toriyama, pencipta karakter Dragon Ball dan juga Dr. Slump. Nah, ring a bell? Jadi, oh iya benar juga. Jadi yang kita bahas adalah dari sisi medisnya. Kita akan bahas kenapa Akira Toriyama ini bisa meninggal setelah terserang penyakit yang namanya hematoma ini. Bukan saya yang akan membahas pastinya, tapi saya akan membahas dengan seorang dokter yang kompeten di bidangnya dan ada hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh Akira Toriyama ini. Di sebelah kanan saya ada Dr. Nurullah Armita Tasrif, SPBS. Nah, itu artinya spesialis bedah syaraf. Benar ya dok ya? Iya, nggak salah ya. Panggilannya Dr. Nuya. Nuya. Dr. Nuya. Dok, udah berapa lama di RSPP? Udah cukup lama ya, kalau misalnya itu sekitar diangkat dari tahun 2013. Oh, udah 11 tahun. 2013 ya, lama juga ya. Lama ya, senior banget. Berasa enggak gitu ya. Dok, heboh nih kemarin ceritanya. Si pembuat karakter Dragon Ball ini meninggal, Akira Toriyama. Ya, kalau di dunia kita kecil dulu, kita kan siapa yang nggak kenal Dragon Ball? Oh, masih sempat nonton. Umur berapa waktu nonton? Ketahuan ya, tahu umurnya ya. Tahu kan? Ketahuan akhirnya umur saya ya. Nah, yang kita mau bahas itu dok, hematoma subdural yang menyebabkan Akira ini meninggal dok. Secara awam, menjelaskan itu bagaimana dok? Penyakit apa itu dok? Jadi sebetulnya namanya hematoma itu kan artinya suatu perdarahan. Subdural sendiri menjelaskan suatu lokasi. Jadi secara simpelnya, kan kepala itu dari tulang lapisannya adalah tulang tengkorak, lapisan selaput otak, dan di antara inilah antara selaput otak dan itulah ada celah yang dinamakan sebagai subdural. Sehingga hematoma subdural adalah perdarahan di lokasi tersebut. Baik. Oh, hematomanya perdarahan. Hematomanya perdarahan, subduralnya lokasinya. Baik. Jadi dia adalah jenis penyakit yang menggambarkan suatu perdarahan pada lokasi tertentu. Tuh. Pertanyaannya, Dok Nuya, apa triggernya, pemicunya apa? Nah, hematoma subdural ini memang kan seringkali dikaitkan dengan suatu proses trauma. Jadi di ruangan antara selaputan otak ini dan otak ada yang namanya kita bilang bridging vein. Bridging vein itu adalah suatu pembuluh darah balik yang dia seperti berdiri gitu. Jadi ini otak, selaput otak, bridging vein itu gambarannya begini. Sehingga apabila suatu ada trauma atau benturan, pembuluh darah halus ini kadang dia suka pecah dan menimbulkan suatu perdarahan. Tetapi pada perkembangannya, kadang pada beberapa persen kasus, terutama pada orang tua, ini yang secara medis kita sebut sebagai iatrogenik. Jadi kalau iatrogenik tuh sebabnya tuh nggak jelas gitu ya, bisa spontan aja terjadi, terutama pada orang tua. Kalau misalnya kita lihat, kalau pada orang tua ini biasanya secara anatomi, ya kalau misalnya di muka kita keriput, otak pun juga kita analogikan keriput juga. Bisa begitu. Jadi ya? makin tua ukuran otak agak ngecil gitu, walaupun ya nggak semua ya gitu. Nah hal ini kadang bisa memicu di mana karena struktur dia pembuluh darah baliknya berdiri, dia akan lebih gampang pecah. Dan juga pada orang tua, kadang kan memang suka mengkonsumsi seperti pengencer darah. Ya, Hal betul. ini menyebabkan kalaupun misalnya ada sesuatu trauma yang insignifikan, misalnya terbentur atau hentakan. Nah, gangguan pembekuan darahnya yang tidak berjalan akibat obat ini kadang-kadang juga menjadi suatu faktor yang perlu kita perhatikan. Oke. Tuh. Kemudian satu lagi adalah yang baru-baru ini
kita suka curigai ya. Sebetulnya kan kalau dari faktor resiko atau perjalanan penyakit pada yang usia-usia muda yang otaknya masih padat, itu sulit sekali. Harusnya kan nggak bisa terjadi si perdarahan ini. Cuman akhir-akhir ini mulai suka ada. Sehingga memang ada artikel terbaru yang menyebutkan adanya pembuluh darah masuk yang menyebabkan terjadinya perdarahan seperti ini. Sehingga ada itu namanya pembuluh darah yang kita bisa mendiagnosiknya dari kateterisasi. Jadi secara DSA itu kan suatu pemeriksaan yang secara spesifik dia nyari tuh pembuluh darah masuk dan keluar yang mana, dia adalah golden standard. Nah, dengan pemeriksaan ini kita bisa mendiagnostik si subdural tersebut, terutama pada orang muda. Oh, wah banyak banget pertanyaan saya ini setelah dokter jelaskan tadi. Bahwa artinya kapan kita harus curiga nih, takutnya kita kena penyakit ini satu. Kedua, artinya berarti orang muda pun bisa punya resiko ini. Gak harus tadi trauma atau orang tua yang otaknya menyusut begitu dok ya? Betul. Oke, nah kita akan bahas Sobat RSPP setelah pesan-pesan berikut. Infus, informasi seputar kesehatan. Kembali lagi di podcast IHC Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya Rujuhan bersama dengan Dr. Nurullah Armita Tasrif, SPBS, Dr. Nuya panggilan akrab kita. Jadi kita akan sedang membahas tentang sebuah penyakit hematoma subdural. Ini yang mengakibatkan membuat karakter Dragon Ball kemarin meninggal dunia dan membuat geger dunia manga, gitu ya. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas, lebih tepatnya bukan kita, dokter yang membahas ya. Sekarang saya mau tanya gitu ya, bahwa catatannya beberapa, yaitu yang pertama, jadi gak hanya menyerang orang tua, yang terbaru katanya anak muda juga. Lalu tadi melalui pemeriksaan ketahuan nih. Nah, saya akan tanya dua hal ini. Artinya dok Nuya, apakah ada gejala tertentu dulu sehingga kita bisa curiga, kayaknya saya harus periksa nih, nggak enak nih di belakang kepala. Satu. Atau ada gaya hidup yang harus dijaga sehingga anak muda nih nggak kena penyakit ini gitu. Nah, dua pertanyaan itu dok. Kalau misalnya gejala, karena dia dari diagnostisnya sendiri adalah menggambarkan suatu entity penyakit pada lokasi tertentu, maka itu tergantung di daerahnya. Biasanya paling awal yang dirasakan keluhannya berupa sakit kepala. Kadang bisa dirasakan juga adanya rasa lemas pada satu sisi yang berlawanan dari si daerah perdarahan. Atau kadang kalau misalnya kita melihat ya, beberapa pasien gitu ya yang masuk, itu mulai dirasakan oleh orang sekitarnya bicaranya mulai meracau. Sebetulnya susah dibedakan kalau misalnya dia terjadi secara spontan. Kan yang paling utama, yang paling jelas kalau ada riwayat trauma. Kalau punya riwayat trauma, itu kita harus periksa. Kadang perdarahan itu tidak langsung terlihat pada hari pertama atau saat itu juga. Terutama pada orang tua, karena kita harus observe karena bisa jadi baru muncul ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu. Karena sifatnya dia ada pembuluh darah balik, maka pembuluh darah itu kadang bocor halus gitu, jadi nggak langsung. Sehingga kalau punya riwayat trauma, terutama pada orang tua ataupun dewasa juga, ya dewasa lah, pokoknya semua dengan riwayat trauma, pastikan dimonitor fotonya tidak hanya hari itu saja, tapi masih ada keluhan pusing ataupun ada sesuatu yang aneh, lebih baik tetap dimonitor. Ya. Nah, ini saya jadi teringat, ini nggak ada di skrip ya, sobat RSPP dan juga dokter ya. Jadi dok, saya ini baru kehilangan kakak ipar. Kakak ipar itu memang diagnosa awalnya kanker serviks, tapi sudah sembuh dok, sudah selesai. Nah dalam prosesnya betul mengkonsumsi pengencer darah. Sudah pulang nih cerita nih doknya, sudah pulang, tiba-tiba dia tuh meracau, bener dok. Nih ngomong dokter Nuya ngomong di sini, saya mencoba mengaitkan, dia tiba-tiba meracau terus tiba-tiba lemes dok di rumah nih ya. Lalu langsung dibawa ke IGD. Nggak lama itu langsung koma. Nah, menurut dokter, persis nih yang gejala dokter Nuya bilang nih, ada pendarahan di otak. Itu kira-kira begitu dok?
Kurang lebih iya, tetapi maksudnya perdarahan ini bisa macam-macam. Kalau subdural kan lokasi, tapi bisa juga pada cerita itu dengan proses cepat itu ya subdural masih mungkin menjadi dugaan, tapi perdarahan seperti stroke juga mungkin ya, yang lokasinya hebat karena prosesnya cepat sekali. Betul. Subdural itu sendiri bisa juga proses penurunannya cepat, tapi biasanya kalau antara dia akut pada saat otaknya masih volumenya penuh ataupun dia late stage. Jadi subdural ini kan fasenya macam-macam. Ada yang kita bilang akut, yaitu yang gawat cepet lah gitu ya. Itu hitungannya misalnya dalam jam dan hari. Itu juga ada yang sedang atau subakut, itu hari dan minggu. Kemudian yang kronik. Kronik ini yang sudah minggu ke bulan. Kalau misalnya dia itu kompensasinya habis, ya otomatis kesadarannya akan turun mendadak seperti itu. Itu tergantung daripada kompensasi otak. Sifat dari subdural ini adalah dia semakin lama dia masih ada. Kalau dia sudah membentuk kapsul, maka kapsul itu sifatnya seperti spons. Spons itu kan menyerap air ya. Jadi sejalan dengan waktu, walaupun perdarahan aktifnya tidak ada, sis volume itu akan terus membesar dan memberikan penekanan pada otak yang bisa mengakibatkan fatalitas. Jadi gejalanya yang selain saya cerita tadi, dia agak suka lupa-lupa tuh dok. Jadi ini siapa ya? Ke keluarganya sendiri gitu ya. Ada beberapa yang dia ingat, nggak lupa total sih gitu ya. Terus nggak sempet CT scan tapi atau foto belum sempat dok, belum sempat karena cepet banget prosesnya benar tadi itu. Terus pusing, bener tuh dok. Nah bicara soal pusing ini udah selesai topik saya lah ya. Kan yang nonton langsung, saya sering pusing nih, jadi ketakutan gitu dok ya. Maksudnya pusing itu pusing apa nih dok? Pusing sebelah sini, pusing di sini, lalu durasi pusingnya gimana tuh dok? Kalau sebenarnya kalau buat yang ini kan pusing yang biasa kita tahu ya. Tapi kalau misalnya pusing yang nggak biasa itu kan yang pusing yang sangat hebat dalam waktu yang durasi cukup lama yang tidak membaik dengan ini tertentu. Kalau perempuan kadang kan memang kalau ada saatnya kita hormonal gitu kita merasa pusing, tapi tentu kita tahu di mana saat di akhir pusing bulan itu ya, dok, berbeda. ya. Itu bapak ibu kalau misalnya pusing. Kalau perempuan bulannya tergantung gitu. Nah, jadi jangan parno dulu ya. Oh, saya langsung mau cek ke dokter Nuya nih. Enggak, itu tadi durasinya panjang, terus yang sakitnya agak aneh lah begitu pusing. Betul, gitu, coba kalau misalnya ada yang kayak di sekitar yang ngeliat bicara meracau, terus juga mungkin mukanya asimetris, karena kan bergantung sekali lokasi, nggak ada salahnya juga sih untuk diperiksakan. Lebih baik di caught early daripada late kan? Betul, betul sekali setuju. Nah, kalau begitu saya mau tanya berikutnya, bagaimana ngeceknya? Kemana kita harus datang ke rumah sakitnya? Nah, setelah pesan-pesan itu. Infus, informasi seputar kesehatan. Ya, hematoma subdural menjadi topik dari podcast kita di episode kali ini. Tapi sebelum saya lanjut bicara dengan Dr. Nurullah Armita Tasrif, spesialis bedah saraf, saya mau ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, lalu share konten ini sehingga menjadi ilmu baru nih, mungkin untuk kerabat kita dan bisa belajar lalu melakukan pencegahan jika terjadi ya gejala-gejala yang dirasa seperti itu ya. Jangan lupa juga bunyiin loncengnya, jadi kalau ada episode baru bunyi tuh. Nah, Ruli Johan ngebahas sama Dr. Nuya. Tadi sudah banyak yang sudah kita diskusikan, 2 segmen yang terakhir ini lebih kepada saya mau tanya gini dok. Bagaimana memeriksanya? Satu ya, misalnya prosedurnya, lalu tindakan apa yang dilakukan secara medis. Lalu kalau ke rumah sakit itu kita ngapain? Ketemu siapa nih? Kita nggak tahu kan? Apakah IGD? Apa cari dokter syaraf langsung? Atau bagaimana dok? Sebenarnya tergantung waktu dan gejalanya. Kalau misalnya kita ngerasain ada suatu kelemahan anggota gerak, apalagi sampai yang penurunan kesadaran, udah otomatis masuk IGD aja. Pemeriksaan yang utama pasti dilakukan CT scan untuk mengetahui penyebabnya apa. CT scan. Kalau gejalanya belum terlalu jelas, tapi kita merasakan bahwa ataupun orang tua ataupun kerabat yang kita bawa gejalanya agak menyerupai, mungkin bisa dibawa ke dokter saraf ataupun bedah saraf. Pada akhirnya dari hasil CT scan akan dikirimkan juga biasanya ke dokter bedah saraf kalau gambarannya berupa subdural, apalagi bila memerlukan tindakan.
Tindakannya itu sendiri bisa berupa bor, jadi semacam borehole di mana kita keluarkan cairannya, tergantung dari fase-fasenya. Tapi bisa juga agak lebih luas, yaitu untuk kita bilangnya craniotomy, bukannya lebih luas, dan kita juga mengambil yang kapsul yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena bukan lebih luas ini dengan mengambil kapsul akan mengurangi kemungkinan recurrence atau berulangnya kembali kejadian ini. Karena kapsul yang masih tersisa apabila banyak, karena sifatnya dia menarik, akan memungkinkan angka kekambuhan. Bila nih sampai apes gitu ya, udah kita buka kapsulnya makin terulang kembali. Kapsul itu artinya apa dok yang maksud dokter bilang kapsul? Sponge itu, jadi antara yang di dalam selaput sama otak, yang tadinya ada gambaran pembuluh darah berdiri, ada perdarahan, perdarahan itu membentuk kapsul, itu yang menyerap cairan. Selain perdarahannya kita keluarin, isi kapsulnya, kapsul itu harus kita kletekin supaya dia nggak ngisi lagi. Kalau sampai dia yang bandel subduralnya, kita harus pasang implan berupa selang sehingga setiap kali terbentuk cairan di situ itu langsung keluar. Itu adalah tahap-tahapnya. Nah, untuk yang jenis yang saya bilang bukan dari pembuluh darah balik, yakni pembuluh darah masuk, itu kan kita melakukan tindakannya secara kateterisasi, di mana sumber yang memberi makan perdarahan tersebut itu kita sumbat, gitu, melewati kateter. Oke, jadi intinya tindakan penyembuhannya selalu operasi, nggak ada obat oral, suntik, nggak ada ya? Kalau kita observasi, tapi kalau misalnya dia tipis, kita masih observasi dengan obat-obatan, ya tentunya obatnya obat anti perdarahan, obat untuk meningkatkan daya fungsi otak. Tapi kalau pada dia ketebalan tertentu, apalagi kalau sudah bergejala, ya tindakannya operasi. Wow, jadi serius juga ini ternyata ya, penyakit dari hematoma subdural ini. Oke, pertanyaan saya lanjutnya, Dok Nuya. Kalau terjadi sesuatu nih di kerabat kita, di keluarga, di teman segala macam gitu ya, pertolongan pertamanya apa dok? Yang harus kita lakukan? Sebetulnya kalau misalnya sesuatu yang terkait dengan kelemahan anggota gerak, habis itu mencong, terus misalnya keseimbangan terganggu, segala macam yang kaitannya dengan otak, terlepas kita mau membedakannya itu akhirnya apa, ya segera bawa ke rumah sakit. Karena kita harus, kalau misalnya itu kan time matters ya, selalu ya. Jadi memang harus segera dilakukan, paling nggak CT scan dulu untuk mengetahui aman atau tidaknya di faktor kepala. Gitu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, banyak ya saya nanya dok ya ke tamu ya. Jadi bedanya dengan stroke apa kalau begitu? Kan ini tipis banget kalau menurut saya sebagai awam ya dok ya. Kalau dokter kan mungkin jago, kalau orang awam kayak ini stroke apa hematoma ya begitu. Agak susah dibedakan. Tapi kalau misalnya subdural dia masih tipis, dia kan buat awam sih buat dibedakan menurut saya sih nggak terlalu perlu ya. Cuman kalau misalnya yang jelas, kalau misalnya subdural ini sudah bergejala, ya dia agak susah kita membedakannya dengan stroke tanpa adanya suatu pemeriksaan penunjang. Betul. Tapi kan memang kalau sekarang kan sosialisasi dan edukasi stroke kan memang sudah di mana-mana, sudah pada mengenal yang namanya FAST kan, yang kayak muka asimetris, bicara irregular, gitu, seperti itu. Ya itu memang salah satu tanda-tanda bahaya. Jadi terlepas di pikiran kita nggak usah mikirin mungkin ini subdural atau stroke atau apa gitu ya, langsung aja dibawa. Betul. Oke. Betul. Karena stroke sendiri, untuk stroke tersumbat kita kan punya golden periodnya itu ya untuk bisa menyembuhkan. Baik kalau gitu. Wow, ini kalau diterusin sebetulnya kita bisa bikin 5 episode ya dok. Boleh nanti kita lanjut di episode lain, tapi sejauh ini mudah-mudahan Sobat RSPP lebih paham dengan penyakit yang membuat Akira Toriyama, si pembuat karakter Dragon Ball dan Dr. Slumps ini meninggal dunia di akhir-akhir ini. Dokter Nuya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ilmunya luar biasa, dan kalau begitu Sobat RSPP, saya Rujan pamit, sampai ketemu di episode lainnya. Untuk Anda yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Infus, informasi seputar kesehatan.